oleh ChatGPT dan Perplex AI. Kenapa? Karena biasanya citasinya duplikat, teman-teman. Itu nggak bagus. Kita harus hindarin itu. Pak, tapi citasinya terlihat meyakinkan, ada DOI dan lain-lain. Tetap jangan sampai teman-teman tertipu dan kita terpancing dengan kemudahan yang ada di media sosial. Dan teman-teman harus pahami bahwa dalam penulisan nama itu harus dibalik ya. Nama belakang terlebih dahulu, baru inisial dan singkatan. Seperti nama saya, Charlie Sitinjak, dalam referensi pasti akan ditulis Sitinjak titik C titik. Seperti itu. Sitinjak, koma, C titik. Ya, jadi harus dibalik. Nama terakhir dulu. Pak, kalau nama saya satu suku kata saja, bagaimanakah itu? Nah, ini yang biasanya dijadikan sesuatu yang berulang. Ya, jadi misalkan nama dia hanya Andi. Hanya satu suku kata saja. Maka Andi, koma Andi. Akan seperti itu, teman-teman. Dalam harafiah penulisan internasional wajib ada nama depan dan family name seperti itu, teman. Dan ingat bahwa dalam APA dia juga mengatur huruf kapital ya. Pastikan bahwa kata pertama huruf kapital itu hanya ada di judul dan subjudul ya. Kemudian setelah titik dua atau tanda hubung, kemudian kata benda atau nama, contohnya ada Paris, ada NASA, atau contoh judul yang benar ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa jangan sampai kita kebablasan menggunakan huruf kapital ya. Di sini juga ada dasar-dasar perhitungannya. Nanti kita akan lihat di contohnya teman-teman. Kemudian penulisan nama, balik urutan nama tersebut. Kita tidak bisa protes teman-teman, ini memang sudah aturan yang sangat baku dalam EVA style, nama penulis ditulis dengan urutan terbalik, di mana nama belakang terlebih dahulu diikuti nama inisial nama depan ya. Jadi misalkan tiga suku kata, misalkan dia Andi Ahmad Fahrudin, maka dia akan menjadi Fahrudin, koma A, koma baru Andi Ahmad Fahrudin. Fahrudin, koma A, koma A lagi titik. Seperti itu, teman-teman. Tujuannya buat apa? Supaya mudah menyeragamkan daftar pustaka. Ya. Memudahkan pembaca mengidentifikasi penulis. Jadi jangan lagi kalian melakukan penulisan yang sangat salah nanti. Mempermudah pengurutan alfabetis dalam daftar referensi. Zaman dulu itu tidak ada otomatis. Kayak di Word sekarang bisa otomatis. Zaman dulu kita harus alfabetik satu-satu ya. Kita akan melihat huruf depannya misalkan sama-sama A, kita akan melihat huruf kedua dan selanjutnya seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya gunakan huruf kapital. Nah, teman-teman ada rules-nya. Penggunaan huruf kapital seperti yang saya sampaikan tadi. Hanya kata-kata tertentu yang ditulis dengan huruf kapital. Yang pertama adalah huruf pertama pada judul dan subjudul, kemudian kata pertama setelah titik dua atau tanda hubung panjang, ya. Kemudian nama diri, nama orang, tempat, dan institusi, ya teman-teman. Intinya tidak perlu menuliskan nama lengkap depan, tidak membalik urutan citasi dan lain-lain. Jadi teman-teman pahami bahwa tidak butuh kita semuanya kapitalis, ya Pak. Tapi saya melihat tuh Pak, dalam citasi ya, ada beberapa poin yang di setiap huruf depannya capital each word, Pak. Bisa. Nanti kita akan lihat. Ada contohnya di sini bagaimana cara membuat itu, teman-teman. Dan nanti sekaligus teman-teman akan mempraktekkan juga mungkin di laptopnya masing-masing untuk satu website yang nanti kalian akan bisa membantu untuk kalian buat citasi. Teman-teman, kembali ketika kita melihat sebuah dasar ya, judul jurnal gunakan huruf kapital pada kata penting saja. Kalau jika dikatakan di sini, contoh Journal of Environmental Psychology. Kalian lihat di sini, Pak, tapi of-nya kenapa kecil, Pak? Nah, coba. Kenapa of-nya masih kecil, Pak? Teman-teman, dalam sebuah urutan APA, ya, kata sambung tidak boleh huruf besar, ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa O, N, terus tuh N, dan lain-lain. Kecuali dia ada berada di depan sekali dari satu judul. Contohnya,
of Environmental Psychology. Of-nya adalah huruf pertama atau kalimat pertama atau kata pertama, maka O-nya harus besar. Tapi jika dia berposisi sebagai kata sambung, maka harus kecil. Tapi sebenarnya harusnya ini tidak akan menjadi isu buat kalian ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuatnya nanti yang baik dan benar. Kalian note di sini teman-teman, kata sambung pendek seperti of, and, in biasanya tetap huruf kecil kecuali di awal judul ya. Jadi harus dipahami. Hanya dipakai di awal judul saja, baru dia akan menjadi huruf besar. Kemudian ada hal yang lain. Judul karya yang berdiri sendiri bersifat utuh ditulis miring. Jadi kan kalian biasanya kalau mencitasi satu buku, bukunya bernama buku langsung berdiri sendiri. Contohnya Research Methodology by Taylor and Francis gitu-gitu. Itu namanya harus ditulis utuh dan ditulis miring, teman-teman. Tapi semisalkan buku biasa nih, Profesor Sugiono Research Methodology, ya, metodologi penelitiannya kayak gitu namanya tidak berdiri sendiri, ya, sehingga tidak dicetak miring. Jadi teman-teman seperti itu membedakannya, karena ada beberapa buku yang memang publishernya dari luar, dianya biasanya berdiri sendiri sebagai satu judul. Contohnya teman-teman pada referensi list ya, kita buat satu judul. Ya, teman-teman perhatikan judul ini. Dalam APA, judul harus seperti ini, teman-teman. Ya, jadi judulnya kalian harus lihat bahwa harus hapus dulu. Oke, teman-teman, kita melihat bahwa dalam penulisan satu referensi, maka ada tulisan yang disisipkan di dalam teks dan ada yang tidak disisipkan di dalam teks atau di narasi. Nah, teman-teman, ini kita bisa dapatkan dari sebuah website. Nanti saya akan stop share screen dulu untuk melihatkan seperti apa nanti. Oke, misalkan teman-teman kita akan lihat contoh kutipan langsung dan tidak langsung ya. Teman-teman harus pahami bahwa ketika kutipan langsung, maka itu adalah sebuah kutipan yang kalian mentah-mentah ambil dari sumbernya. Pak, misalkan saya ambil sumber dari bahasa Inggris, apakah ketika saya citasi langsung tetap saya harus tuliskan bahasa Inggrisnya? Jawabannya iya. Ya. Tujuannya supaya apa? Membuktikan bahwa memang kalian membaca dari sumber langsungnya. Ya, kita akan lihat sumbernya sama seperti tadi, Rethinking Walking Health and the Planning of Urban and Environmental for New Parents. Ini saya ambil dari salah satu jurnal, Journal of Transport and Health. Ketika kita akan melihat sebuah kutipan, ya, kutipan tidak langsung. Ada dua macam, teman-teman. Parenthetical citation dan ada narrative citation. Apa sih parenthetical citation? Parenthetical citation itu adalah sebuah citasi yang diawali dari parafrase dulu, kemudian diikuti oleh sumber di akhir kalimat, seperti yang nomor A itu. Kenapa ini paling disarankan? Ada alasannya, teman-teman. Setiap citasi yang dilakukan atau kalian berhasil parafrase, berarti kalian sudah mensintesa tulisan orang tersebut ke dalam bahasa kalian sendiri. Dan ini yang paling disarankan di setiap jurnal sebenarnya. Ya, jadi parafrase adalah mengubah atau sebuah proses mengubah bahasa orang lain atau bacaan lain yang akhirnya kita akan mau ambil sebagai tulisan kita sendiri nantinya, ya. Seperti di sini, lingkungan perkotaan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengasuhan dapat membatasi aktivitas berjalan kaki dan berdampak pada kesehatan orang tua baru. Buka kurung, Chandler et al. 2026 tutup kurung titik. Ya. Itu adalah parenthetical citation.
Jadi teman-teman harus tahu, ada juga yang naratif citasi. Ini yang biasa digunakan orang-orang menulis jurnal nih di awal-awal kalimat sekali ya. Yang kalian juga dalam skripsi sering melakukan ini. Nama penulis menjadi bagian dari kalimat tersebut ya. Contohnya Sandler et al. Menekankan bahwa perencanaan kota yang tidak sensitif terhadap sampai ke kesehatan. Apakah ada orang bilang dan terkecoh bahwa Pak, kalau saya pakai naratif citasi, biasanya orang menyatakan itu kutipan yang aktif atau kutipan langsung. Jawabannya tidak selamanya seperti itu. Ketika kutipan tersebut tidak menggunakan tanda petik dua di atasnya, maka sampai di situ juga kutipan itu masih dikatakan kutipan tidak langsung, teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan atau kalian ambil catatan penting bahwa setiap kutipan langsung wajib ada tanda petik duanya. Sebentar dulu teman-teman, saya harus charging dulu laptop saya. Oke, kemudian kita akan masuk kepada kutipan langsung, teman-teman. Ternyata ada lagi nih proses kutipan langsung dan tidak langsung, dan ini biasanya banyak orang terjebak di sini. Ya, kutipan langsung pendek, teman-teman, ini adalah hal yang sebenarnya saya sebagai peneliti tidak sering sarankan. Kenapa? Karena biasanya ini akan membuat kalian sering terindeks apa ya namanya? Dianggap plagiasi nantinya. Kutipan langsung pendek itu cukup baik. Ya, contohnya seperti ini. Slider et al. Menyatakan bahwa, again teman-teman saya sampaikan bahwa dalam kutipan langsung, jika ternyata sumber yang kalian dapat bahasa Inggris, tetap lakukan pakai bahasa Inggris. Ya, jangan pernah mencoba mentranslate ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Ini menandakan bahwa memang kutipan tersebut kalian ambil dari artikel si Chandler et al. Ini tadi. Dan harus kalian garis bawahi bahwa setiap kutipan langsung wajib kalian lampirkan ini. Apa ini? Ini adalah nomor halaman. Dari satu artikel tersebut, di halaman berapa kalian ngebaca ini? Ya. Dan wajib menggunakan tanda petik. Ini penting. Ini menandakan bahwa kalian mencitasi secara langsung dari artikel orang tersebut. Again, teman-teman, saya tulis jangan terlalu sering digunakan. Ini adalah satu hal yang sebenarnya bagus, tapi kalau bisa kita hindarin untuk penggunaannya, teman-teman. Karena secara harafiah sebenarnya ketika keinginan kalian ini sudah mencitasi, tapi kadang kita turnitin tetap dianggap plagiasi. Yang itu yang kita harus hindari nantinya. Oke, sebentar saya stop share screen dulu, teman-teman. Eh, saya akan coba buatkan satu simulasi buat teman-teman nantinya gimana sih cara mudah kalian untuk mencari sumber ya. Sebentar, saya harus share entire screen. Oke, teman-teman, saya sekarang share entire screen saya. Kalian bisa lihat di sini. Dalam pencarian satu jurnal ilmiah, ketika, Pak, saya males nih bikin, saya biasanya tuh, Pak, saya bikin tulisannya dulu, baru nanti saya, apa namanya, cari referensinya. Gimana sih, Pak, kalau kayak gitu?
saya akan katakan itu juga tidak salah ya, karena kebanyakan orang akan membantu atau mencoba untuk mempercepat dirinya ya. Misalkan saya punya ide ya, kita tutup dulu, ada referensinya. Anggap saja ini sebuah ide baru yang kalian tuliskan. Lingkungan perkotaan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengasuhan dapat membatasi aktivitas berjalan kaki dan berdampak kepada kesehatan orang tua baru. Ya, itu adalah misalkan ide original kalian. Mau cari referensi nih, maka kita copy dulu satu bahasa ini, teman-teman. Kita akan masuk kepada Google, teman-teman silahkan cari konsensus AI aja. Kita pakai yang gratisan dulu aja, teman-teman. Sebelum nanti kita pakai satu lagi yang akan memudahkan kalian. Silahkan di paste aja di sini, teman-teman, dan cari. Ya, nanti dia akan membantu kita untuk merekomendasikan beberapa referensi, ya, yang nantinya bisa kalian masukkan. Oke, di sini sudah ada ya, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa oh, dia masuknya di mana sih? Kita bilang tadi, lingkungan perkotaan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengasuhan dapat membatasi aktivitas berjalan kaki dan berdampak kepada kesehatan orang tua baru. Ternyata si konsensus membantu kita untuk melihat, oh ternyata dia masuk kepada urban design, the ignore caregiving dan lain-lain ya. Dia langsung memberikan beberapa tulisan yang kita bisa tambahkan, teman-teman. Contohnya, penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan terbangun, walkability, infrastruktur, peduli pengasuh, berpengaruh kuat kepada aktivitas fisik dan kesehatan mental selama kehamilan dan pasca persalinan. Ini kita bisa masukkan ke dalam tulisan kita. Di mana referensinya? Ada di bawah sini, teman-teman. Ya. Elemen kota yang kita mau masukkan, dia sudah masukkan citasinya di sini. Dan ini harus login. Kita continue sama Google aja, pakai yang gratisan aja. Oke, kita lanjut, teman-teman. Oh, dia sudah kasih nih. Kita mau citasi, kita klik aja, maka di sebelahnya akan ada seperti ini, teman-teman. Ya, biasanya dia tidak mencantumkan, Pak, gimana tuh bikin citasinya kan? Kita harus membuat citasi berbentuk APA tadi, ya. Dia kalau versi gratisan hanya memberikan kita judul dan abstrak, teman-teman. Ya, seperti itu. Maka, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat DOI-nya, teman-teman. Ya. Atau biasanya kalian copy paste aja langsung. Silahkan klik kiri, klik kanan, kemudian copy link address. Ya. Kemudian kita kemana? Masuk ke script. Ya, script. Script citation generator. Ini gratis, teman-teman. Kalian sync up aja, pakai continue by Google aja. Kenapa saya merekomendasikan ini? Ya, sebenarnya ini adalah membantu kita sekali untuk membuat citasi berdasarkan stylenya dan juga sekaligus nanti bisa bikin list apa saja artikel yang kita sudah masukkan dan kita bisa ambil, teman-teman. Misalkan kita mau pakai APA yang lain, dia banyak, ada APA 6, ada APA 7, ya. Tapi karena kita sekarang pakai APA 7, maka silakan masukkan APA 7 aja. Kemudian di sebelah sini, cite a web page, book article, and more. Ya, dia bisa kalian mencitasi landing page, ya, bisa mencitasi buku. Yang paling susah kita kalau ngebuat satu artikel APA itu adalah buku, ya. Kemudian artikel dan banyak lagi. Dia bisa semuanya. Search-nya bisa pakai title, bisa pakai URL, bisa pakai DOI atau ISBN-nya, ya, atau keywords-nya boleh. Tapi karena tadi kita sudah copy DOI-nya, silahkan paste aja di sini. Kita cite. Oke, sebentar ini tahun 2021. So, kita coba ganti dulu.
Oke, teman-teman, so sorry karena kita pakai versi gratisan, maka ada beberapa pasti dia tidak akan bisa mencitasi. Nanti saya akan kasih tahu gimana caranya supaya tetap dia bisa tercitasi. Nah, tadi kita masuk ke sini, teman-teman. Ada satu artikel namanya Association Between Urban Green Space and Postpartum Depression dan lain-lain yang diterbitkan oleh Lancet Regional Health Amerika. Maka kita tinggal copy DOI-nya yang ada di sini. Kalian silahkan klik kanan saja, kemudian copy saja linknya, ya, di copy link address aja. Kemudian masuk ke referensi, di sini kalian paste aja dan di site aja langsung. Itu nanti akan langsung hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalian sudah mendapatkan referensi list entry, ya, di mana ini sudah sesuai dengan kaidah APA. Mengapa saya bilang sudah sesuai? Yang pertama, coba kalian lihat dulu dari susunan penulisnya. Nama belakang diikuti oleh inisial sampai dengan terakhir. Ya. Kemudian judul, saya akan perbesar. Judul sudah ditulis dengan sangat benar, ya. Tidak butuh semuanya huruf besar, hanya di awal saja. Kemudian nama jurnalnya sudah dituliskan dengan baik di italik dan hanya dituliskan capital each word saja, ya, atau huruf besar di depan kata saja. Kemudian ada isunya sudah lengkap dengan halamannya dan yang paling terakhir yang paling penting adalah DOI-nya, teman-teman. Tidak sampai di sini saja. Nah, teman-teman sudah lihat tadi ya, di PPT kita ada parenthetical citation and also narrative citation. Ini yang biasanya digunakan untuk di kalimat terakhir, ya. Tidak sering digabung di dalam kalimat, dan yang ini digabung di dalam kalimat. Jadi kalian tinggal copy saja, teman-teman. Diklik aja dia udah copy otomatis, ya. Tinggal masuk ke Word kalian dan di copy paste aja di Word kalian. Seperti itu, semudah itu. Nah, enaknya lagi, di sini sudah ada listnya, teman-teman. Jadi selama kalian menulis, artikel yang kalian cari semuanya sudah di-save di sini. Ya. Dan ini tidak akan hilang sebelum kalian hapus, ya. Kalian bisa hapus ini nanti listnya untuk misalkan bikin artikel baru lagi. Seperti itu. Lah, apakah habis di situ aja, Pak? Berarti ini sangat mudah. Iya jawabannya. Namun teman-teman ada satu hal lagi yang kita bisa lakukan sebenarnya dalam pencarian artikel ilmiah. Bentar. Saya harus cek dulu login saya di laptop satunya dulu sebentar ya. Oke. Oke, teman-teman, silahkan nanti masuk ke SciSpace ini. Ya, saya tidak tahu kalian sudah pernah pakai atau tidak, tapi saya akan kopikan ke chatbox kalian saja. Nah, ini bagi kalian misalkan nih, Pak, saya susah banget nih Pak cari referensi dan lain-lain. Saya bingung Pak cari referensi yang paling bagus. Saya bingung Pak, misalkan nih saya sudah nulis, tapi kok saya kesusahan Pak untuk mencari referensi yang paling tepat seperti apa. Teman-teman, again, saya tadi sudah sampaikan di awal bahwa please jangan pakai ChatGPT atau Perplex AI. Ya, even if kalian pakai, oh, Pak, ada Gemini, Pak, saya pakai itu lebih baik. Atau Gemini AI, Pak. Oke, boleh, tapi pakailah dua yang saya tampilkan ini saja. Misalkan lagi, kita ulang lagi dari awal bahwa ini adalah ide kalian, original. Kalian belum punya pendukung, kalian belum punya yang namanya referensi untuk memperkuat argumen kalian. Ini masih menjadi sebuah opini namanya. Maka cukup kalian copy saja. Kemudian silahkan masuk ke SciSpace. Paste aja di sini. Kemudian search aja. Keunggulan ini adalah kalian akan mendapatkan literatur review langsung, teman-teman, beserta tabelnya. Ya.
Dan ini yang membuat kalian sangat mudah. Bahkan menurut saya, ini akan membantu kalian jauh sangat luar biasa dalam melakukan penulisan. Silahkan tunggu saja dulu, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dia sudah merekomendasikan bahkan 20 artikel, ya. Kalau berbayar, akan lebih banyak lagi. 20 artikel lengkap dengan judulnya, kemudian lengkap juga dengan sedikit literatur reviewnya. Seperti itu, teman-teman. Ya, bahkan ada relevansi dari apa yang sudah kalian tulis tadi. Oke, kita akan lihat dulu apa saja sih yang ada di dalamnya. Maka kalian akan bisa melihat bahkan ada abstraknya. Bisa ditambah kolom lagi sebenarnya kalau kalian mau. Resultnya seperti apa. Contoh, kita bilang, Pak, saya mau lihat summary abstraknya. Silahkan kalian plus aja. Tapi memang dia akan search lagi dari awal, sehingga memang harus menunggu. Kita akan tunggu dulu saja biar kalian lihat bahwa dalam membentuk atau membuat satu artikel ilmiah, ada AI yang bisa membantu kita untuk mempermudah penulisan-penulisan artikel tersebut. Sebentar ya, kita tunggu. Teman-teman, sudah jadi, maka kita akan lihat aja. Ya, ada summarize abstraknya, teman-teman. Jika tidak ada, maka memang dia tidak bisa merangkum, ya. Tapi yang lainnya ada, ya. Dan ini sampai ke 20 artikel itu tadi. Bahkan 253 artikel. Dan ini valid semuanya. Dan ini teman-teman mendapatkan artikel-artikel yang memang bisa langsung kalian pakai, ya. Contoh lagi, misalkan kalian pengen, oh, saya mau cari FOMO di Indonesia. Search aja, teman-teman. Dia akan sangat mudah untuk membantu kalian di sini. Nah, yang tadi sebenarnya semuanya dia sudah ngebantu bikin tulisan teman-teman di sini. Kalian sebagai peneliti bisa pakai sedikit, tinggal di refresh saja untuk tulisan ini. Dan di sini sudah ada referensinya, ya. Untuk melakukan citasinya, di sini dia sudah bikin untuk mencitasi, teman-teman. Ya, sudah ada bentukan APA-nya. Jadi kalian bisa langsung ambil. Sudah bagus, ya. Tidak butuh diganti-ganti lagi. Ini sudah format APA yang baik dan benar. Dan bahkan bisa masuk kepada in-text citation juga, seperti itu. Yang tadi si FOMO sudah dapat juga, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya ini betul-betul memudahkan kalian. Dan sebenarnya ini bisa di-download. Tapi again ini berbayar, ya. So kalian silahkan kalau mau, siapa tahu nanti kalian goda Pak Dekan, Pak Dekan kami minta tolong ya kan untuk membantu riset kampus kami. Jadi teman-teman ini sangat bagus, ya. Kalian mendapatkan betul-betul jurnalnya. Kalian bisa langsung citasinya dengan select citation style-nya langsung, ya. Benar-benar sudah bagus. Benar-benar sudah menjadi sebuah referensi yang bagus sehingga kalian tidak lagi kehilangan arah. Pak, saya bingung nih Pak, EPA susah, saya susah cari referensi. Jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan di situ, ya. Loh, mau yang paling baru Pak? Silahkan, ada ternyata, ya. Semua ada. Ini 2025 dan jurnal baru nih, ya. Ada semuanya. Tapi ada sedikit perbedaan teman-teman dari konsensus. Kalau menggunakan SciSpace, dia akan merangkum keseluruhan jurnal. Jadi tidak semuanya jurnal ini terindeks fokus, ya. Tapi kalau kalian pakai konsensus, kalian bisa note untuk cari jurnal di Scopus saja. Itu yang berbeda.
Tapi kalau untuk S1 dan kalian mau cari bikin literatur review, ini adalah hal yang paling bagus. Atau misalkan skripsi kalian. Ya, ini semuanya jurnal. Ya, sehingga kita sebagai peneliti sudah sangat terbantu. Apalagi nanti kalau kalian bingung, silahkan cite sini, Pak. Saya takut kehilangan nanti apa namanya? Saya bingung Pak kalau misalkan pakai ini kan apa namanya? Misalkan kalian pakai yang namanya Mendeley ada Pak di situ. Di sini juga bisa teman-teman. Bisa banget. Contohnya kita ambil site di sini satu ya. Kita copy aja DOI-nya. Saya akan selalu masuk ke sini teman-teman. Sudah muncul di sini, dia juga akan muncul di sini. Ya. Jadi dia sudah otomatis untuk seperti Mendeley juga. Ya, jadi ini bisa seperti itu. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi untuk cari yang namanya Pak. Ah susah nih referensi, Pak. Susah mau bikin satu tempat yang bagus. Bisa di grouping juga sebenarnya. Ya, jadi kalian tidak ada alasan lagi harusnya untuk tidak bisa bikin citasi nantinya. So kita akan lanjut ke materi sisa sedikit. Oke, kita sudah masuk ke citasi tadi ya, teman-teman, dan saya sudah spill bagaimana cara bikin citasi yang baik dan benar. Jadi kalau misalkan ada tugas, ini citasinya harus lebih dari 50, jabanin aja, karena itu mudah banget carinya, ya. Dan kalian sudah dapat tempat yang sangat sesuai untuk membuat satu citasi dan langsung kepada APA. Permasalahan selanjutnya adalah menulis paragraf ilmiah sesuai dengan APA. Nah, kalian sudah belajar bagaimana cara cari artikel, bagaimana cara bikin dia dalam bentuk APA, format referensinya, tapi kalian tidak tahu bagaimana prinsip menulis paragraf ilmiah, maka itu juga akan salah. Ya. Dalam APA style, paragraf ilmiah tidak dinilai dari panjangnya. Teman-teman, patut kalian catat bahwa dalam satu paragraf yang baik, sesuai dengan kaedah penulisan akademik, apalagi APA, itu maksimal hanya 5 kalimat. Terendah adalah 3 kalimat. Ya. Jadi teman-teman, tolong diperhatikan bersama bahwa kita punya batasan. Kita punya betul-betul strict to the point bahwa, oh, memang ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati bahkan. Ya. Selanjutnya, ada 3 prinsip utama dalam penulisan paragraf sesuai dengan APA. Yang pertama harus jelas. Jangan sampai kalimat yang kalian buat tidak jelas sama sekali. Wah, ini udah banyak banget. Saya kok ngebaca, jangankan saya, mungkin kalian juga pas baca balik pusing juga, ya. Atau dosen kalian juga pusing. Jangan sampai seperti itu. Kalimat walaupun pendek, yang pasti harus jelas. Kemudian harus ringkas. Jangan juga kalian bikin terlalu bertele-tele. Panjang lebar, tidak ringkas sama sekali, itu bahaya. Yang terakhir adalah hindari pengulangan. Terkadang kita sebagai penulis, saking asiknya nulis, apa yang kita tulis terulang-ulang, ya. Selalu mengulang dan lain-lain. Ini yang kita harus hindari nantinya. Apa sih yang dimaksud jelas? Jelas artinya paragraf harus mudah dipahami dan tidak langsung ke poin utama. Pembaca tidak perlu menebak-nebak maksud si penulis ini. Again, teman-teman, paragraf yang baik, satu paragraf itu hanya satu ide utama. Jangan pernah mencoba menggabungkan dua ide di dalam satu paragraf sekaligus. Ya, kalau misalkan kalian dan saya juga sebenarnya adalah ChatGPT lovers juga, karena biasanya curhat sama ChatGPT dia lebih baik memberikan kita saran ya kan. Tapi kalau kalian sadari bahwa dia dalam satu paragraf bisa lebih dari satu ide utama. Ini bahaya. Ya. Kemudian gunakan kalimat langsung dan spesifik. Hindari istilah ambigu. Teman-teman, kita adalah orang daerah, ya. Kebanyakan pakai bahasa-bahasa yang mungkin hanya kita yang tahu dan orang daerah tersebut yang tahu, maka tolong jangan. Ya. Contohnya di situ, stres mempengaruhi banyak aspek kehidupan mahasiswa titik. Ya. Bagus, tapi apakah ini sebuah kalimat yang jelas? Jawabannya tidak. Ketika stres mempengaruhi banyak aspek,
Banyak aspek ini sangat luas dan itu luar biasa. Kalian harus berpikir aspek apa saja, entah aspek hidup dan lain-lain, atau misalkan kalian aspek bangun tidur dan lain-lain, membuat kita bingung. Maka, dalam tulisan akademis wajib dijelaskan. Stres akademik dapat menurunkan konsentrasi dan kesehatan psikologis mahasiswa. Itu lebih baik. Ya, jadi again teman-teman jangan seenaknya kita. Pak, sama kok. Itu kan konsentrasi dan kesehatan itu juga aspek kehidupan, betul. Tapi aspek kehidupan yang mana? Tidak mungkin nih stres akademik tiba-tiba mempengaruhi kalian nafsu makan kalian sampai 10 tahun. Itu tidak mungkin. Maka harus kalian jelaskan dengan baik dan benar. Ya, apakah penulisan akademik itu terlihat seperti tulisan menuju ke anak kecil? Harus dijelaskan dengan baik. Jawabannya mungkin iya. Karena tidak semua pembaca itu paham apa yang kalian pikirkan, teman-teman. Ya, jadi tolong setiap tulisan yang kalian ingin tuliskan harus terjabarkan dengan baik, harus terpikirkan dengan baik, dan harus tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Ringkas. Nah, teman-teman, ternyata nulis panjang-panjang juga nggak bagus. Menulis secukupnya, tambah kata atau frasa yang tidak perlu itu malahan baik. Sesuai style APA, kalau kalian baca jurnalnya, maka kalimatnya cukup pendek-pendek, padat, dan tepat sasaran. Ya. Silakan cari, tapi rata-rata berbayar. Jurnal-jurnal APA, tapi banyak juga yang cukup bisa terbuka. Beberapa penerapannya, jujur teman-teman, ketika kita bilang ringkas, saya juga sebagai penulis susah, tapi mau tidak mau ini harus kita lakukan. Hindari frasa pembuka yang tidak penting, yang kita rasa kayak, oh penting ya, contohnya seperti ini. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, bagus nih. Padahal itu tidak dibutuhkan dalam satu kalimat akademis. Ya. Jangan memanjangkan kalimat agar terlihat ilmiah. Nah, ini ketika kita mendapatkan batasan kalimat dalam bikin skripsi harus panjang berapa ribu kata, terus tiba-tiba kita ngide dengan bagusnya, kita panjangkan satu kalimat tersebut. Apakah itu bagus? Jawabannya tidak. Lebih baik kalian menambahkan parafrase dan sitasi daripada kalian mencoba memanjangkan satu kalimat. Apalagi manjangkannya pakai Quillbot. Waduh, selesai deh. Jelek kalimatnya pasti. Ya. Maka dalam konteks ini, teman-teman, tolong perhatikan. Kita lihat di sini. Dalam konteks kehidupan mahasiswa yang sedang berada pada fase transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi. Padahal bisa disingkat pada masa transisi ke perguruan tinggi. Ya, bayangkan teman-teman, berapa kata di situ yang sudah dipotong dari yang sangat panjang menjadi kata 1, 2, 3, 4, 5 kata saja. Ya, to the point itu sangat bagus. Ini yang menandakan kalian itu pada level akademik yang cukup baik. Kalian mampu menyampaikan satu bahasa singkat, padat, dan sangat tegas. Ya, jadi tidak butuh sangat panjang. Yang menarik terakhir adalah kita harus hindari pengulangan. Ya. Maksudnya seperti apa? Pengulangan nih sudahlah idenya sama, kita ulang-ulang terus supaya panjang tulisan kita. Contohnya setiap kalimat harus menambah informasi baru. Jangan sampai kalimat yang kita buat itu informasinya sama. Jangan mengulang definisi atau kesimpulan di paragraf yang sama. Teman-teman, pada contoh kali ini kita akan lihat bahwa dia memiliki dua kalimat, ya, ditandai dengan titik. Ini yang satu, di sini yang kedua. Ya. Dibaca stres akademik berdampak pada kesehatan mental mahasiswa. Dampak stres ini mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Di sini dampak, di sini berdampak, di sini pada kesehatan mental mahasiswa, di sini mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Apakah ini sering dilakukan? Jawabannya iya. Ya, padahal kita bisa singkat menjadi satu, stres akademik berdampak langsung pada kesehatan mental mahasiswa. Ya, sehingga memang dalam melakukan penulisan redundant itu sangat wajar. Ya. Kita biasanya pengen membuat tulisan kita panjang, pengen membuat tulisan kita terkesan akademis, itu sangat wajar. Tapi biasanya ini merupakan sebuah kegagalan. Teman-teman patut dipahami bahwa not pertama, setiap kalimat harus menambahkan informasi baru. Jika ternyata kalimat yang kalian buat, informasinya sama, hanya beda kalimatnya saja
yang satu berdampak, yang satu mempengaruhi, yang satu bisa mengurangkan, dan lain-lain, terhadap sama-sama kesehatan mental, dan akhirnya juga stres yang mempengaruhi. Maka kita jadikan jadi satu saja. Ya, setiap kalimat itu punya makna baru. Kalau saya seperti ini, biasanya di sini saya akan bilang bahwa, misalkan di sini saya akan buat tinjak dalam kurung, ya. Saya akan buat citasi di sini. Tinjak titik-titik-titik menyatakan bahwa stres memiliki dampak yang mampu mempengaruhi kondisi mental mahasiswa yang berada di mana, ya. Saya tambahkan citasinya, teman-teman. Itu boleh, ya. Tapi ketika tidak ada citasi itu tadi, maka ini menjadi kesalahan besar sekali. Seperti itu. Oke, teman-teman, ya. Sederhana sekali. Di sini adalah satu contoh. Kita akan potong dulu. Ada satu kalimat, kemudian ini dua kalimat, kemudian ini tiga kalimat, dan yang ini adalah empat kalimat. Ya. Pahami, teman-teman, dalam satu paragraf seperti ini maksimal 5 kalimat, teman-teman. Jangan lebih dari itu. Ya. Itu akan menjadi satu hal yang sangat buruk. Minimal berapa? Minimal adalah 3 kalimat dalam satu penulisan ilmiah. Ya. Jadi, tolong dipahami. Kita lihat di sini, stres akademik merupakan tantangan umum yang dihadapi mahasiswa. Tekanan tugas, tuntutan nilai, dan keterbatasan waktu sering memicu kelelahan psikologis. Ada sesuatu yang berbeda. Ya. Di sini dikatakan stres akademik, tantangan umum yang dihadapi mahasiswa. Di sini melihat, oh, tekanannya kenapa sih? Ada tugas, ada tuntutan nilai, ada waktu. Ada informasi yang berbeda. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa stres akademik berhubungan dengan penurunan kesejahteraan mental mahasiswa, dari Putri et al. 2021. Ya. Berarti, teman-teman, patut kalian pahami bahwa dalam satu kalimat tidak butuh keren-kerenan. Misalkan satu kalimat, satu paragraf sampai 10 citasi, nggak perlu. Ya. Citasi ini dibutuhkan untuk memperkuat argumen. Misalkan ini tadi tidak ada yang ini, kita hapus ini. Jadi stres akademik merupakan tantangan umum mahasiswa, tekanan tugas, tuntutan nilai, dan lain-lain. Sampai oleh karena itu stres akademik perlu dipahami, tapi yang ini kita hapus. Ini hanya jadi opini, teman-teman. Opini tidak boleh dituliskan di jurnal ilmiah, ya, sehingga ini salah. Sehingga satu paragraf, sebenarnya satu saja referensi itu sudah cukup. Selama referensi itu bisa mendukung argumen satu, argumen dua, ya, sudah cukup sekali, teman-teman. Jadi nggak perlu, Pak, satu referensi saya minimal 10. Bagus, banyak referensinya, tapi banyak referensi yang useless, teman. Seperti itu. So, ini saya akan skip saja. Teman-teman, ada beberapa tips terakhir ya yang saya akan sampaikan ke kalian, bahwa dalam menulis kalian bisa menghindari kesalahan umum penulisan, teman-teman. Yang pertama adalah setiap opini atau argumen yang kalian buat, tanyain apakah ini ide orang lain atau tidak. Biasanya kalau saya akan suruh kawan saya baca tulisan saya, ya, cekin tulisan saya sudah benar atau belum. Kemudian, jika teman-teman menuliskan bukan ide sendiri, maka wajib dikasih citasi. Jadi jangan sampai kalian bikin ide, terus itu idenya bukan ide original kalian, kalian tidak citasi, nggak boleh. Kalau saya akan citasi di poin 3. Jika ragu, lebih aman cari kutipan, ya. Lebih baik seperti itu. Jadi setiap opini, setiap argumen, setiap pernyataan, karena saya sangat memaknai bahwa di dunia ini banyak banget peneliti, jutaan banget penelitian kita tuh hampir-hampir beririsan satu sama lain. Kayak teman-teman tadi lihat argumen konyol yang saya buat atau tulisan sederhana yang saya buat, saya cari di konsensus, banyak banget ternyata artikel yang sudah ngebahas hampir sama. Jadi lebih baik cari citasinya, teman-teman. Tapi
over citasi lebih aman juga daripada tidak sama sekali. Nah, ini penting. Pak, saya kesusahan cari citasi. Teman-teman sudah dapat tadi ya cara buat citasi. Jadi menurut saya tidak ada alasan lagi untuk kalian kesusahan mencitasi juga. Jadi itu sangat aman. So, teman-teman, yang pertama parafrase lebih baik. Teman-teman di sini saya sampaikan bahwa utamakan parafrase dan bukan kutipan langsung. Ya, tolong di note kita semua bahwa parafrase lebih baik. Di sini lebih menunjukkan pemahaman dan pasti akan lebih disukai dosen pastinya dan penguji juga karena kalian dianggap untuk orang ini ternyata membaca loh artikel ini. Definisi penting barulah kalian pakai kutipan langsung karena definisi kan memang sudah pakem dan kita tidak bisa ubah. Namanya dia definisi tetap definisi seperti itu. Selanjutnya, pahami bahwa satu paragraf hanya satu gagasan. Jangan pernah mencampur definisi, hasil plus opini, ya. Dan ketika teman-teman punya ide baru, silahkan buat paragraf baru, ya. Again, setiap ada ide baru, teman-teman itu masuk ke paragraf baru. Jangan pernah dicampur dalam satu paragraf, itu salah banget. Yang terakhir, biasanya ada satu aplikasi, saya tapi lupa, nanti kalau saya ingat saya kasih Pak Fikri saja, untuk ngecek kembali apakah kalian sudah sesuai, citasinya sesuai kaidah apa dan lain-lain. Dan ini yang pasti bukan uh, ChatGPT karena saya sangat jarang. ChatGPT bagus, saya akan bilang ChatGPT bahkan lebih pintar daripada saya dan banyak peneliti di luar sana, tapi akhirnya banyak hal yang juga dia tidak bisa capture, teman-teman. Seperti itu sih. So, itu adalah slide terakhir saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan dulu ke Pak Fikri. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja langsung, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore Pak Charlie. Terima kasih atas pemaparannya. Sungguh-sungguh sangat bermanfaat sekali. Tadi selama Pak Charlie menjelaskan berkaitan dengan citasi, kemudian sampai ke tools-toolsnya itu saya juga sambil coba-coba ya mencari konsensus, sampai mencari apa namanya pakai Scriber dan lain sebagainya. Ternyata mudah ya selain Mendeley, selain Zotero gitu, ternyata ada tools-tools lain yang ternyata cukup memudahkan, apalagi ketika konteksnya kesulitan untuk mencari referensi. Oke, sekarang saya kembalikan ke rekan-rekan mahasiswa. Silahkan ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Charlie. Silahkan memanfaatkan ketika ini ada narasumber yang memberikan wawasan yang cukup eh, banyak sekali dan kali aja ada beberapa teman-teman rekan-rekan yang ingin menanyakan khususnya yang mungkin sekarang sedang lagi melakukan penelitian. Nah itu perlu deh ditanyakan bagaimana menuliskan di dalam karya ilmiah. Silakan rekan-rekan semua, yuk. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada tidak? Ini Atau biasanya saya pada yang takut tunjuk tanya. rekan-rekan? Pada takut tanya, saya mau tanya apa gitu ya kan. Nih kalau tidak ada saya nih yang nanya nih. Oh ada? Oh belum. Saya aja deh yang tanya. Nanti kali aja yang lain ada ini ya. Sebenarnya saya mau tanyakan berkaitan dengan ini sih, sitasi ya, Pak Charlie. Apalagi saya sekarang juga bantu membimbing mahasiswa gitu. Tadi kan disampaikan bahwa dalam satu paragraf itu kan maksimal 5 kalimat. Itu yang sering ditanyakan dengan mahasiswa ya. Bu, ini terlalu banyak atau terlalu sedikit tidak ya? Kemudian saya bertahu bahwa ternyata kalau khususnya untuk publikasi itu kan tidak boleh sepanjang itu gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah di dalam satu paragraf itu boleh lebih dari 2 sampai 3 sitasi di dalamnya? Tuh, soalnya terkadang ada yang
Bu, ini boleh nggak Bu? Cuma satu saja citasinya, tapi tulisannya panjang banget gitu. Gimana pacarnya? Hmm. Oke, terima kasih, itu menarik ya. Sebenarnya dalam satu paragraf itu tidak ada batasan. Secara harafiahnya saya belum ketemu harus ada batasan apa. Cuman biasanya nih, biasanya sekali, kalau dalam citasi APA satu kalimat panjang itu satu kalimat dengan ada citasi eh, yang dalam kurung itu maksimal 7 Mm. ya. Sampai 8, 9, 10 itu sangat tidak bagus. Itu biasanya citation meals jadinya. Pak, ada nih, Hmm. itu satu citasi sampai banyak. Saya akan aku iya. Tapi coba lihat saja nanti dia akan banyak isu terkait dengan ternak citasi nantinya. So, dalam satu kalimat tolong batasi sampai dengan maksimal 7 citasi saja. Karena itu sangat, Hmm. sangat, apalagi di level S1 saya sangat yakin bahwa kita akan kesusahan juga membaca, event saya juga. Namun, jika saya harus note, misalkan seperti ini, dalam satu kalimat panjang, misalkan transportasi setiap hari yang membuat stres seseorang akan mengganggu kinerjanya. Hal ini berkaitan dengan performa dan juga misalkan berkaitan dengan kesehatan mental. Dalam kurung, buka kurung, kalian bikin EG atau seperti itu boleh. Tulisannya EG siapa? Hmm. Saya akan kasih contoh saja. Sebentar, seperti ini misalkan kurung E titik G titik W. Hmm, hmm, hmm. Oke, seperti di chatbox, EG seperti itu atau seperti itu boleh sebanyak apapun. Itu menandakan bahwa kalimat Hmm. kalian yang mendukung terkait dengan apa yang sudah kalian sampaikan itu sesuai loh dengan penelitian satu 2 itu boleh sebanyak apapun kalau seperti itu. Itu memang sesuai dengan kaidahnya, tapi memang dalam satu paragraf tolong jangan lebih dari 5. Itu juga kalau kita baca di buku EPA yang ke-7 dia ngebatasin itu. Bahkan dalam EPA ke-7 itu dalam satu format penulisannya ya. Dia double space, tidak rata kiri, rata kanan, dan itu benar-benar kalau sampai lebih dari 5 kalimat panjang banget pastinya. Terus seperti itu sih, Mbak Iya. Kairus. Oke, terima kasih Pak Charlie. Jadi tercerahkan ya. Jadi saya bisa menyampaikan ke anak bimbingan atau mahasiswa yang menanyakan bahwa boleh banyak tapi jangan kebanyakan juga gitu. Betul. Oke. Nah, ini Ibu sudah pancing nih. Ayo, rekan mahasiswa yang lain. Pasti sudah ada kebayang ya. Mau bagaimana nih? Ada pertanyaan-pertanyaan apa nih berkaitan dengan FPA? Memang itu adalah standar penulisan kita, khususnya tadi kata Pak Charlie dalam ilmu sosial. Nah, jadi teman-teman rekan-rekan harus paham bagaimana nanti penulisannya. Tidak hanya di tulisan publikasi ya, teman-teman, tapi nanti khususnya kayak saya kadang-kadang suka ngecek loh di laporan tulisan kalian itu sudah sesuai tidak dengan PS kalian latihan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, saya Antoni Boleh? Antoni Yovita Sylvia Wawor dari kelas 25 Ya, RAA, izin untuk bertanya. ya, Jadi itu saya sering silakan. mendengar permasalahan dari beberapa orang kalau misalnya saat mereka memparafrase menggunakan kalimat sendiri masih terdeteksi AI gitu. Menurut Bapak, gimana solusinya agar kalimat yang kita buat tuh gak terdeteksi oleh AI? Sebentar, ini saya mau tanya dulu. Ini ngecek AI-nya pakai aplikasi apa nih? Pakai biasanya tuh pakai GPT Zero sih Pak yang ada di website-website gitu. Oke, sebenarnya saya akan sampaikan bahwa dalam penulisan akademik yang saya masih pahami selama ini, pendeteksian AI itu hanya bisa dilakukan dengan bahasa Inggris ya, karena kita pasti hanya akan berpatokan kepada Turnitin sebagai satu lembaga pendeteksi yang paling baik lah. Tapi semisalkan nih, ternyata, oh Pak, bagaimana nih dalam deteksi ini, saya kedetek AI. Biasanya, cara ngadalinnya, saya akan bikin dia ke citasi ya. Setiap kalimat yang kedeteksi AI, kita akan tanda kurungin, kita kasih citasi, biasanya dia akan lewat. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah satu tips aman yang sebenarnya juga ngadalin aslinya, tapi mau tidak mau karena ketika kita pakai GPT Zero, saya juga tidak tahu dia database-nya seperti apa.
Walaupun GPT Zero juga menawarkan humanize ya dengan berbayar. Saya lupa kalau tidak salah 340 sampai 500 ribu. Kalau saya sih saya tidak akan gunakan. Even misalkan saya di sini juga ngajar, tapi kalau dia selama pakai bahasa Indonesia akan sangat sulit bagi kita untuk mendeteksi itu. Iya, Biasanya saya akan melihat mana mahasiswa minta referensinya olahan sih, surat seperti kelas itu. karyawan Jadi lebih dosen besok lebih melihat mana sih referensinya. Ketika kalian bisa ya menampilkan semalam referensinya, dan biasanya kalau dia terdeteksi AI, saya akan bikin referensi yang di depan. Contohnya misalkan Antonia Yovita buka kurung, tutup kurung, menyatakan bahwa dan lain-lain itu akan hilang biasanya deteksi AI-nya. Seperti itu. Itu cara ngadalinnya sih sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Iya, langsung di belakangnya bilang berarti citasi itu. Yes, jawabannya sih seperti itu sebenarnya. Apalagi kok tugas kuliah. Oke. Mm-mm. Berarti ya kasarnya ya mau nggak mau ya kalau kayak gitu untuk menghindari ya kita harus cari-cari ide. Kasarnya mengadali tapi dalam sesuai ininya ya sesuai aturannya gitu dengan ya tadi Betul. citasi gitu ya Pak ya. Iya, tidak itu nggak ada opsi lain sih Oke, kalau tidak yang lain terdeteksi. ada lagi? Mm-mm. Oke, yang lain ada lagi? Atau Pak Fikri ada yang mau ditanyakan? Nah, ini masa 120 hanya satu pertanyaannya. Sudah jauh-jauh dari Jakarta ini, narsumnya. Mungkin kalau anak-anak Gen Z gini lebih suka gimana sih cara bikin artikel ilmiah menggunakan AI itu. Waduh, Ah saya pernah bikin ya, pelatihan pelatihan itu kemarin di UIN ya. Itu semua orang nanya, Fik. aduh. Atau mungkin ini, Car, kayaknya dia nggak, mereka ini nggak mau tanya langsung gitu ya, mau japri atau email langsung kayaknya, mungkin ya. Boleh, boleh, boleh. Saya sangat terbuka untuk itu. Jadi izin itu, Car ya, ya harusnya Pak Charlie sih ya, Pak Charlie gitu ya. Mohon maaf. Jadi di kami itu di sini APA itu kami buat dalam satu mata kuliah. Jadi mata kuliahnya namanya penulisan karya ilmiah APA gitu ya. Sebenarnya harapannya tuh output akhirnya adalah bentuknya ada satu tulisan lah gitu ya, ya artikel Hmm. gitu ya. Tetapi memang pada saat pelaksananya memang eh, agak sulit sebenarnya gitu ya. Karena apa? Karena kami tuh mikirnya kemarin gini, karena kita itu kan di psikologi itu panduannya adalah APA gitu ya. Dalam setiap tulisan Hmm. apapun termasuk makalah yang dan pada akhirnya kan nanti ketika naskah skripsi ya, skripsi kan harus dipublikasikan kan kalau di kami Iya, ya iya. dan mereka harus paham tentang rule ya, rule PA gitu ya. Maka kami menempatkan mata kuliah ini tuh di semester awal. Jadi Hmm. di kurikulum baru itu di semester 1, kalau di kurikulum sebelumnya itu di semester 3. Harapannya ketika mereka dapat tugas makalah atau laporan praktikum dan lain sebagainya, sebenarnya mereka sudah tahu lah bahwa menulis itu harus menggunakan prinsip APA ya. Nah, tapi memang citasi ini menjadi momok. Kadang ada pertanyaan seperti ini, mungkin saya wakilkan ya, maksudnya ada yang tanya seperti ini, Pak, sebenarnya yang kita ambil itu apanya gitu ya dari sebuah artikel. Nah, itu sampai ada pertanyaan seperti itu gitu. Nah, jadi bagian mana sih yang diambil gitu. Nah, bagian mana Iya, sih iya. atau seperti apa gitu ya. Nah, begitu Pak Charlie. Sebentar, Fik. Saya langsung bukakan satu artikel dulu ya. Hmm.
Oke, saya izin share screen lagi. Langsung enter screen. Oke, jangan lupa ini. Oke, teman-teman. Silahkan dilihat. Saya ngebuka satu artikel juga belum saya download lagi. Baru banget lagi. Oke, biasanya kita ngeliat gini ya, satu artikel. Pertanyaan Pak Fikri tadi itu luar biasa. Dan teman-teman ini juga menarik. Saya juga dulu memiliki satu permasalahan yang sama, karena ini permasalahan kita semua. Sama, ketemu satu artikel, Care in Motion, Rethinking Walking, Health, the Planning of the Urban Environment for New Parents. Ya. Apa sih sebenarnya dari penelitian ini? Saya pribadi, even saya banyak menulis, saya itu biasanya hanya ngebaca ini, abstrak. Ya. Saya hanya mensintesa abstrak saja, biasanya. Selanjutnya, semisalkan saya mau mencari, ya, saya mau mencari, Pak, artikel lain yang sesuai sama penelitian kita. Kan bingung, Pak, saya mau lihat atau memperpanjang tulisan. Oke, saya akan kasih tips. Oke, teman-teman, kita baca ini. This paper respond to growing out of feminist geography, mobility, planning, dan lain-lain. Ya, sampai sini. Baru dia kasih citasi. Ya, citasi tidak langsung. Pertanyaan saya sangat sederhana. Ya. Apakah ini hasil parafrase dari orang di atas, si Mirjam ini, ataukah ini dari si Alam and Houston bahasanya? Pasti jawaban sederhananya adalah ini adalah hasil parafrase. Ya. Berarti bagaimana Pak saya mencitasi? Misalkan saya mau mencari di metodologi, contohnya metodologi. Karena biasanya kita itu copy paste entah dari metodologi atau misalkan hasil. Misalkan literatur review ya, literatur review aja. Karena kita kan yang paling susah cari artikel itu literatur review-nya. Contohnya seperti ini. Teman-teman, ini adalah hasil parafrase. Ya. Ketika kalian ketemu, oh Pak, bacaan ini cocok Pak sama apa yang saya mau. Cocok Pak dengan apa yang harusnya saya citasi. Boleh kalian citasi ini menjadi citasi oleh si Chandler dan Mirjam ini. Chandler et al. Tahun 2026. Mengapa? Karena apa yang sudah tertuliskan di sini atau tertuang di sini tadi, ya, itu adalah hasil parafrase dari dirinya, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman sangat diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau saya pribadi, saya akan ambil ini, saya akan translate ke bahasa Indonesia dan saya akan bahasakan dengan bahasa saya sendiri. Jika ternyata kalimat ini sesuai dengan apa yang saya mau. Apakah itu etis selama sesuai dengan kaidah akademik atau tulisan yang baik? Jawabannya iya. Ini lebih terhormat daripada kalian bilang ini miliknya si Kuhlman 2014. Karena kita tidak pernah membaca. Apa sih tulisannya si Kuhlman 2014? Saya juga tidak ngebaca tuh tulisan dari si Perez ini. Walaupun kalau kita klik, dia kan ada tulisan nih, di sini si Perez. Saya bisa aja cari. Tapi secara kaidah akademiknya, ketika kita ketemu satu paragraf tersebut, sudah di-refresh oleh si Chandler dan Mirjam atau Chandler et al. Di 2026, maka saya akan bikin di Chandler 2026 itu tadi. Saya akan translate dulu ke bahasa Indonesia dan saya akan buat dia menggunakan bahasa saya sendiri tadi. Gitu sih, Fik. Jadi itu memang sebuah kaidah yang ya cukup tricky sebenarnya, tapi emang seperti itu adanya. Ya, itu yang kadang ya dibingungkan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Ya, apakah saya harus nyari ini Pak semuanya yang citasi yang setelahnya itu Pak? Kayak gitu kan. Yang tadi yang Ya, kamu ya, bilang ya event itu kan ada di daftar pustaka gitu kan ya. Kita bisa cari gitu ya. betul. Tapi nah ternyata kan dari jawabannya Pak Cari tadi ya ya bisa kita cukup citasi dari sender tadi itu ya. Yang malah kan Betul. artikel yang terupdate dan yang terbaru gitu kan ya dibandingkan dari yang 2014, 2017 dan lain sebagainya gitu kan. Karena kan beberapa jurnal biasanya meminta update terkait dengan tahun ini ya. Kecuali Betul, mungkin betul. teori ya, Pak Cali ya, misalnya Yang tidak definisi boleh dan lain itu sebagainya. hanya teori, kemudian grand teori, kemudian definisi asli, itu kita tidak boleh. Tapi semisalkan seperti ini, teman-teman, oh Pak, buku metodologi, saya tahunya cuma ada Creswell, ada Hare et al. Dan lain-lain. Teman-teman, semisalkan ternyata ketemu satu jurnal artikel, mencitasi, punyanya Hare et al. Di tahun 2022 atau misalkan 2018, tapi dia kemas sendiri dengan bahasanya dan metodologinya kalian copy. Maka bukan lagi si Hare atau si Creswell yang kalian citasi.
tapi wajib si penulisnya yang kalian citasi teman-teman. Nah, itu memang menjadi sebuah kaidah dan membantu nanti semoga teman-teman untuk nggak mesti cari bukunya si Creswell karena bukunya tebel banget, pasti males bacanya. Jadi kita bisa mencitasi siapa yang mencitasi dia seperti itu. Itu membantu sih. Baik, sangat jelas tadi ya pertanyaannya dan sudah yang paling nggak ada insight lah dari teman-teman gitu ya. Karena selama ini itu sih yang kebingungan dari teman-teman gitu kan ya. Mereka punya ide, punya niat untuk menulis dan lain sebagainya. Tapi tadi ketika mengutip itu bingung kadang. Ya pada akhirnya kan salah gitu ya. Harus semuanya gitu ya. Dan harus kadang ya nggak ketemu artikel aslinya tapi ditaruh di daftar pustaka gitu kan. Nah, itu kan lebih berbahaya gitu Iya, ya. itu lebih membodohi. Dan teman-teman Iya. tolong dikurangin untuk penggunaan di dalam ya. Bahasa di dalam itu berarti kalian sudah menyatakan bahwa sebenarnya kalian plagiasi ya, karena kalian mengcopy mentah-mentah, nggak pernah ngebaca tulisan itu, tapi kalian bikin di dalam itu sangat tidak boleh. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Charlie. Ada teman-teman yang lain nih, mau tanya lagi nggak? Ayo ditanyain, mumpung saya masih bersedia Hmm, untuk ditanyain ini. jawab. Ya sama kayak kita kuliah dulu lah, Fik. Disuruh tanya nggak Iya, mau tanya. iya. Aduh, sama Pak Latif pun lagi dia. Iya ya. Ya teman-teman kalau Kan, tahu dari Profesor Latipun itu profesor psikologi dari UMM, itu kalau ngajarin lebih nggak enak lah. Jadi tanyain aja kalau memang masih ada pertanyaan, apalagi cara Pak, gimana sih cara AI terbaik nih Pak untuk saya buat tulisan. Saya akan ajarin tapi di sesi yang lain, tapi jangan di hari ini dulu. Pusing nanti. ya, barangkali nanti sesi untuk dosen ya gitu ya. Iya, tapi mahasiswanya iri nanti. Loh Pak, saya juga mau gitu. Iya. Gimana teman-teman nih ada 5 kelas ini. Kelas angkatan 24, 2 kelas, angkatan 25, 3 kelas nih, semester 1 dan 3. Kurang Oh, lebih sekitar ya, jadi karena ada 2 kurikulum yang sedang jalan, Car. Jadi angkatan oh dua puluh iya. lima itu kurikulum baru itu di semester 1. Nah, kalau yang angkatan Mm-mm. 24 masih kurikulum sebelumnya itu di semester 3 gitu ya. Mereka dapat mata kuliah ini. Oh, ini nggak tahu nih apakah pada pusing semua atau gimana. Tapi teman-teman tolong di note beberapa aplikasi website gratisan tadi, karena kalau di Scriber itu kalian bisa sampai 5 kali pencarian dan itu gratis. Kemudian kalau di konsensus itu ada 100 kredit ya, itu gratis. Jadi kalian bisa search untuk artikel-artikel ilmiah kalian. Kalau berbayar, mungkin kalian masukkan proposal dulu ke fakultas. Kalau di minus sih nggak apa-apa gitu ya. Wah, ngalih juga pikirnya. Ngalih, pokoknya kalau sudah masalah itu ngalih lah. Ya, mungkin saya kembalikan ke Bu Gina dulu. Oke, yang gimana teman-teman, rekan-rekan semua? Eh, ada yang mau ditanyakan? Ayo, yuk. Yang kelas A, B, C, 24A, 24B. Ayo, Tampaknya kemarin kan sudah paham satu semua, semester Bu. sudah. Oh, paham Ya, ya. sudah semua kayaknya. Jadi nanti makalah semester depan itu harus dicek nanti. Ya. Oh, wajib itu, Pak. Saya, kalau saya ngajar di semester depan, wah saya cek itu Iya. penulisan Hmm. RPA-nya citasinya, ya. daftar Hmm. pustakanya, nanti paragrafnya gitu kan, pasti harus kita cek. Ya, Biar latihan, biar nggak kaget waktu nanti skripsian. sih. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, rekan-rekan. Kalau sudah paham semua, gimana Pak? Ya, cukup. Pak Fikri? Ya, cukup berarti ya. Ya. Aman ya? Ah, ah. Oh iya, Fik. Nggak apa-apa nanti Oke. kalau Ya. misalkan teman-teman ada Eh, kesusahan atau mau tanya, boleh nanti hubungin aja saya, nggak masalah sih. Ya, ya.
Oke. Terima kasih kepada Pak Charlie. Hari ini materinya terkait dengan penulisan ilmiah berdasarkan APA, citasi, paragraf, sangat bermanfaat sekali ya, khususnya kita di dunia akademik. Nah, kita akan berurusan dengan penulisan ilmiah sampai kapanpun. Apalagi misalnya mungkin rekan-rekan ada yang ingin berlanjut S2 gitu kan, S3 atau mau jadi dosen gitu. Saya aja masih keteteran gitu dalam penulisannya ya gitu kan, penulisan ilmiahnya. Jadi rekan-rekan semua tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Charlie bahwa kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa melalui Pak Fikri ya. eh Bisa lewat Pak Fikri mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penulisan, silahkan. Beliau sangat terbuka sekali untuk diskusi berkaitan dengan APA. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua, buat saya juga gitu. Walaupun saya dosen, tapi saya juga perlu belajar ini, gitu ya. Karena banyak sekali hal-hal update terkait dengan APA, bagaimana penulisan dan lain sebagainya. Jadi silahkan rekan-rekan semakin dipelajari lagi, jangan hanya hari ini saja gitu kan, nanti tetap harus dipelajari lagi, dibaca lagi tentang APA-nya. Oke, terima kasih kepada Pak Charlie. Sebelum kita tutup, saya akan melakukan foto bersama dulu ya buat dokumentasi kita. Boleh rekan-rekan semua ke mukanya dimunculin, ditongolin. Kalau foto baru muncul semua mukanya gitu ya. Iya, boleh ya dimunculin wajahnya. Di sini ada 5 slide ya. Saya tidak tahu rekan-rekan ada di slide keberapa, jadi silahkan bertahan. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua yang ada di saya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide yang kelima. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Pak Charlie dan rekan-rekan semua, kepada Pak Fikri juga selaku koordinator mata kuliah ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya untuk Pak Charlie dalam memaparkan atau membagi ilmunya berkaitan dengan EPA. Rekan-rekan semua juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jar, Waalaikumsalam makasih banyak Jar ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Jar, wabarakatuh. terima kasih ya. Ya, nah Terima setelah kasih, kita Pak. tunggu nih, kapan nih kita riset sama-sama ini? Ayo. Aku mau tanya, Fik, mumpung pas di sini. Ya, Di ya. Banjarmasin tuh ada kan dalam kayak macam apartemen tinggi gitu, ada kan? Apartemen nggak ada kayaknya Jar. Iya ya, aku Belum. lagi kebetulan riset sama Fakultas Human Behavior-nya itu apa? Tokyo Nah, University. itu Bapak sekalian. Oh iya. Hah? Jadi siapa tahu di sana ada, tapi mungkin aku akan share, tapi tidak di tidak di apartemen kali ya. Mungkin habitnya seseorang di rumah mungkin nanti. Iya, nggak ada kayaknya di sini. Ya, Bu Gina nggak ada di sini ya apartemen ya. Dan ini Bu Gina ini asli orang Banjar. Nggak ada ya. Ada, Ada ya? ada Pak. Di mana? Yang Di mana? tapi di daerah gambut Pak. Yang ini, yang di mana sih? Satu mungkin. Ya satu mungkin ada Jar. Satu tapi nggak. Yang Oh, Aston, as yang dulu namanya oh ya, Aston. iya. Tapi itu apartemen middle up atau biasa-biasa aja tuh?
Kayaknya biasa, soalnya memang agak sulit ya untuk membangun apartemen di daerah Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Kalau saya ngobrol dengan rekan saya, teman saya yang anak sipil, memang agak kesulitan karena masalah tanahnya Gambut. kan gitu. Oh, Dan tapi regulasinya juga. dia sampai berapa lantai kira-kira ya? 20-an ada nggak? Atau dia masuk kayak cuman 17? 17 kan kita masih bilangnya dia kayak lost man ya jadi. Kayaknya nggak sampai puluhan sih. Yang saya tahu Iya, tuh rasanya 10 aja itu agak-agak kesulitan. Rasanya iya ya, ya. tapi saya kurang tahu. Harus Ah, ah. ngobrol dengan mungkin yang orang sipil tuh lebih paham sebenarnya karena berkaitan dengan struktur tanah. Ya struktur tanahnya karena apa rawa ya. Jadi kalau ada mobil lewat, atau khususnya truk tuh goyang. Iya Bergerak. ya. Coba tanyain nanti Mbak Mm-mm. Fik lewat Pian aja nanti kalau misalkan dia memang oke terus apa namanya orang-orangnya juga penuh ya karena menarik kan kerjasama risetnya juga sama Jepang ya kalau Jepang itu better lah kita Iya. lumayan scale up dikit siapa tahu Pian S3 di situ nanti kan Amin, insya Allah. Amin. Amin. ya, oke. Iya, amin, insya Allah. Nanti Aku coba, coba. baru tadi pagi aku meeting sama dia sih jadi mau cari beberapa tempat di Indonesia siapa tahu nih kalau di Samarinda kan Hmm, ada tapi aduh nggak rame malahan jadi tempat yang kurang bagus lah. iya. Ya itulah, ya kita di Kalimantan ini kan ya, walaupun dekat IKN tapi ya belum merata ya. Iya, Ya, betul. gitu. Oke Tapi ya. kabar Oke, baiknya Fik. kan di Samarinda sudah ada jalan tol kan ya, Balikpapan Samarinda. Ya kan mahal. Ke Balikpapan itu 70.000 nggak, Beh? Ah, Aduh. Siapa tahu kapan? Iya, Muhammadiyah. Kenapa? kapan terakhir ke Samarinda pulang? Lawas sudah kayak rencana anak bulik ini tapi tiket lumayan masih kena dulu sebentar loh. Masalahnya dosen ini kan ya begitulah selesai ngajar sibuk sama Iya, yang iya, lain-lain. gitu. Ayo Tuhan, ya itu. Siap, siap, Oke. siap. Ya, terima Iya, kasih ya, makasih Vicky banyak Jar sama ya. Mbak Ya, Gina. Kita jumpa ya, lagi nanti. Ya. Terima kasih aku iya, izin ya. makasih Jar. Yo, yo, selamat Terima sore kasih, Jar. Pak. Selamat sore. Ulang ya, Pak.